Kita lanjutkan dialog dengan Ilham Putra, mantan Komisioner KPU. Mas Ilham masih bersama kami di Breaking News TV One. Ya, Mbak. Oke, Mas Ilham, ini juga kita ingin tahu, kalau di 2024 informasinya ada simulasi akbar untuk dukungan penanganan PHPU begitu. Kalau di 2019, apakah simulasi seperti itu juga ada? Ya, biasanya Mahkamah Konstitusi memang menyiapkan simulasi karena mungkin nanti akan banyak permohonan-permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Karena tidak hanya pemilihan presiden, pemilihan legislatif juga nanti akan diajukan juga DPD gitu ya. Tentu ini harus disiapkan bagaimana mekanisme penerimaannya karena waktu yang diberikan oleh undang-undang hanya 3 kali 24 jam. Jadi ketika nanti sudah ditetapkan oleh KPU 3 kali 24 jam kemudian baru kemudian sampai ketika 20 kali 24 jam kemudian MK akan membuka pendaftaran permohonan PHPU. Baik. Mas Ilham, kalau kita lihat proses rekapitulasi hari ini merupakan hari terakhir pengumuman. Apakah ada kemungkinan bahwa akan mundur dari 35 hari, artinya besok baru diumumkan? Karena mengingat saat ini ada 2 provinsi terakhir, Papua yang masih belum mengirimkan datanya yang sampai ke Jakarta hingga pukul 11 saat 10.30 saat ini. Ya, saya kira undang-undang hanya memberikan waktu selama 35 hari yang jatuhnya akan berakhir pada tanggal 20 Maret hari ini. Dan tanggal 20 Maret ini nanti akan selesai pada sampai 23.59 malam nanti. Nah, tentu tinggal dua provinsi lagi, yaitu Papua dan Papua Pegunungan. Tetapi tentu saja KPU harus mengantisipasi bahwa di Papua dan Papua Pegunungan ini biasanya pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya itu selalu ada persoalan-persoalan pada rekapitulasi dan persoalan-persoalan pada penyelenggaraan pemilu 2024. Entah itu PPK-nya sudah dihubungi, kemudian secara geografis juga hasil rekapitulasi tingkat kabupaten atau kecamatan untuk datang ke kabupaten itu juga sulit karena persoalan transportasi dan geografis dan banyak hal lain ya. Jadi tentu ini harus diantisipasi jangan sampai kemudian nanti ketika teman-teman KPU Papua dan Papua Pegunungan sudah sampai itu dinamika itu muncul dan lama sampai nanti melewati waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, jika sudah sampai ke Jakarta, biasanya penghitungan untuk 2 provinsi ini, panel A, panel B tentu akan dibagi ya. Ini berapa lama, Mas Ilham? Ya tergantung masalahnya, tergantung dinamika yang muncul ketika rekapitulasi untuk 2 daerah ini ya. Dan saya mengapresiasi KPU dengan membuka panel karena kemarin juga kami ketika 2019 lalu juga membuka panel, jadi sehingga waktunya cepat ya. Nah, tetapi kita tunggu saja apakah kemudian 2 provinsi ini dinamikanya akan menjadi masalah dipertanyakan oleh para saksi atau bagaimana. Karena memang dia Papua ini saya berpendapat begini, kalau sekarang kan Papua ini sudah dipecah ya, harusnya persoalannya bisa dikanalisasi menjadi lebih mudah gitu ya, di fragmentasi ini bisa tersebar gitu ya, karena provinsi sudah dibagi sekian provinsi. Tetapi ternyata kemudian masih terlambat untuk Papua Pegunungan dan Papua provinsi, Papua Induk. Nah, dengan dinamikanya saya berharap kemudian nanti dalam rekapitulasi 2 provinsi ini bisa berlangsung dengan baik sehingga KPU tidak perlu kemudian berjibaku untuk siap-siap untuk kemudian selesai pada tanggal 23 atau melewati tanggal 20 Maret, tanggal 20 Maret. Nah, ini harus diantisipasi oleh KPU. Persoalan-persoalan yang muncul di provinsi dan kabupaten kota jangan diangkat lagi pada tingkat nasional saat ini. Katakanlah dinamika berlangsung terburuk begitu, biasanya menyelesaikannya itu bisa berapa jam ini, Mas Ilham? Ya, saya kira pengalaman kami sih 2 jam 3 jam selesai ya. 2 jam, Tetapi tentu 3 jam. waktunya tetap harus harus tergantung dinamika yang ada. Pengalaman kami ketika kemarin itu provinsi-provinsi tidak terlalu, malah kami ada persoalan ketika rekapitulasi PPLN luar negeri itu di Kuala Lumpur, kemudian di Taiwan ketika itu, dan di Sydney dan beberapa tempat lain yang
memang ketika itu ada masalah. Nah, tetapi itu bisa diselesaikan. Bahkan kami juga bisa menyelesaikan 1 hari sebelum sebelum waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu 35 hari. Oke. Mas Ilham, kita lanjutkan dialognya, tapi sementara kita menuju ke KPU RI dulu. Sudah ada rekan kami, Celia Alexandra, yang akan mengupdate informasi terkini. Celia, sampai saat ini sudah datangkah 2 provinsi terakhir ke KPU RI? Ya, Ana dan juga pemirsa, 2 provinsi masih belum hadir di KPU RI. Maksudnya salah satunya yakni Papua Induk belum hadir di KPU RI. Sementara untuk Papua Pegunungan, informasi terbaru yang kami dapatkan memang sudah ada di KPU RI sejak dini hari tadi. Dan sekarang lagi proses verifikasi. Mengingat untuk melakukan rekapitulasi ini harus ada proses verifikasi dulu yang dilakukan untuk pengecekan data-data, validasi data yang dibawa dari KPU Provinsi Papua Pegunungan menuju ke KPU RI untuk nanti dipersiapkan proses rekapitulasi tingkat nasional. Dan sementara informasi yang kami dapatkan nantinya proses rekapitulasi akan dilakukan di panel A yang sudah dipersiapkan, yakni untuk Papua Pegunungan jika kita berkaca dari kedatangan Papua Pegunungan yang lebih dulu di KPU RI. Sementara untuk Papua Induk sendiri, ini kami memantau sejak pagi tadi belum ada tanda-tanda kedatangan Papua Induk ke KPU RI. Namun yang informasi yang kami dapatkan, Papua Induk ini kemungkinan sudah berada di Jakarta dan masih dalam proses istirahat sementara dan juga akan menuju ke KPU nantinya. Mengingat ini juga merupakan hari terakhir ya, Ana dan juga pemirsa, untuk proses rekapitulasi. Sedikit tadi kami diinformasikan juga untuk penetapan nantinya ini usai dilakukan rekapitulasi dari 2 provinsi terakhir, yakni untuk Papua Pegunungan dan juga Papua Induk. Proses penetapan ini akan dilakukan nantinya. Jika kita berkaca pada tahun 2019 lalu, tadi informasi yang kami dapatkan dari Humas KPU, proses penetapan yang berlangsung ini setelah rekapitulasi yang dilakukan oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kemudian penetapan dilakukan usai dilakukan jeda terlebih dahulu, kurang lebih kalau berkaca pada tahun 2019 ini selama 30 menit penetapan sebelum dilakukannya penetapan untuk merekapitulasi hasil-hasil dari seluruh provinsi. Kemudian Ketua KPU RI akan melakukan penetapan di depan seluruh saksi paslon dan juga saksi partai yang juga masih berada di ruang panel seperti yang dilakukan pada rekapitulasi rapat pleno terbuka yang biasanya dilakukan oleh KPU RI. Kemudian akan dilakukan penetapan oleh KPU RI dan diikuti dengan penandatanganan dari masing-masing saksi-saksi partai dan juga saksi-saksi paslon. Sementara kalau misalnya kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Komisioner KPU Agus Melas, untuk melakukan penetapan hari ini memang proses rekapitulasi harus selesai terlebih dahulu. Itu yang menjadi kunci dan poin utamanya, di mana seharusnya ini diselesaikan di tanggal 19 Maret kemarin, namun mengingat dari 2 provinsi ini belum menyelesaikan proses rekapitulasi di provinsi, sehingga harus berkendala dan harus melakukan proses rekapitulasi di hari terakhir tanggal 20 Maret saat ini. Mengingat juga tadi kami mendapatkan informasi apakah nantinya proses rekapitulasi yang dilakukan untuk 2 provinsi ini, yakni Papua Pegunungan, yang dimana Papua Pegunungan diketahui untuk kabupatennya juga tidak terlalu banyak dan juga DPT-nya juga tidak terlalu banyak, apakah akan memakan waktu yang cukup lama, mengingat bahwa terjadinya beberapa kendala saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara dari segi keamanannya, sehingga Kabupaten Tolikara ini harus dipindahkan proses rekapitulasinya di Kota Jayapura. Sehingga nanti apakah ini yang nantinya akan menjadi lamanya proses rekapitulasi dari Papua Pegunungan itu sendiri. Sementara untuk Papua Induk kemarin untuk kendala yang dialaminya adalah di Kota Jayapura yang memakan waktu cukup lama untuk melakukan proses rekapitulasi. Sementara kalau kami memantau di sini juga pemirsa, seluruh media sudah hadir dan juga sudah menunggu menanti proses dari penetapan yang akan dilakukan oleh KPU RI jika mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU nomor 3 tahun 2022 mengenai batas akhir, yakni di tanggal 20 Maret 2023 hari ini, 2024 maksud kami, di pukul 23.59 waktu Indonesia Barat malam nanti. Media sudah menunggu dan juga menanti kapankah rekapitulasi dari 2 provinsi terakhir ini akan dilakukan dan hasil dari proses penetapan. Sementara demikian, Ana.
Terima kasih. Laporan langsung Celia Alexandra dari KPU RI Jakarta.